sebagai Ketua Imam, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesukaan moral di SMP 40? Terima kasih. Saya ucapkan selamat pada Mas Budiman bahwa alhamdulillah sudah bisa melewati tahap untuk sampai pencapaian ke guru penggerak. Ini sudah di tengah, mudah-mudahan bisa lanjut sampai akhir dan nanti bisa betul-betul menjadi seorang guru penggerak. Oke, dari pertanyaan tadi Mas Budiman bahwa untuk mengidentifikasi nilai-nilai etika atau kesukaan moral, kalau di saya yang pertama adalah berprinsip pada kebenaran atau kewajiban. Nah, untuk sampai di sana, saya menggunakan multimodal adik simpa. Multimodal adik simpa itu apa? Dalam mengidentifikasi sebuah kasus, saya akan bertanya dulu apa dulu, kasusnya apa, kemudian di mana terjadinya, terus kapan waktunya, terus mengapa dan bagaimana. Nah, dari multimodal adik simpa tersebut nanti kita akan menemukan apa sebetulnya masalah yang terjadi. Ini identifikasi akan Di antara masalahnya. Iya, akan masalah akan terbuka. Yang kedua, berkaitan dengan selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Ya, terima kasih. Yang saya lakukan berkaitan dengan dilema etika, yang pertama ketika saya mengambil keputusan, saya satu adalah harus bermanfaat untuk orang lain. Itu harus kita penuhi. Kemudian yang kedua adalah untuk kebaikan juga orang lain. Bisa bermanfaat tapi belum tentu. Makanya yang pertama bermanfaat, yang kedua harus kebaikan. Yang ketiga adalah yang harus benar-benar adalah harus tetap mengandung nilai-nilai, nilai moral, nilai sosial, nilai religius. Itu harus kita. Terus pernah tidak mengalami namanya pengambilan keputusan yang dua belah pihak merasa ada gesekan-gesekan? Ya, pernah. Dan itu pasti terjadi dan dimanapun bisa terjadi. Tapi ya dengan pendekatan persuasif, insya Allah bisa kita selesaikan. Terus langkah-langkah prosedur apa yang panjenengan lakukan berkaitan dengan hal tersebut? Ya. Saya kebetulan belajar belakang BK. Jadi untuk langkah mengambil keputusan kan banyak. Nah, karena saya orang BK, maka saya mengadopsi dari langkah-langkah BK untuk mengatasi sebuah masalah. Setidaknya ada 6 langkah. Yang pertama adalah identifikasi. Itu berarti kita mencari ya akar masalah tadi. Kenapa bisa sampai terjadi kesukaan moral maupun dilema etika. Yang kedua adalah dengan diagnosa. Setelah ketemu identifikasi, kita mendiagnosa, oh ternyata masalahnya di sini. Setelah ketemu masalahnya adalah berikutnya adalah prognosa. Nah, itu kita membuat alternatif pemecahan, mau pakai plan A, plan B dan seterusnya. Yang keempat adalah dengan tindakan. Setelah kita menemukan beberapa alternatif, kita mengambil salah satu yang paling efektif. Ya. Tapi bisa jadi 1, 2, 3 belum ya, kita nanti ambil sampai nanti ke dilema nanti di langkah berikutnya. Kemudian berikutnya setelah tindakan kita evaluasi. Kira-kira berhasil atau tidak tindakan kami. Nah, dari evaluasi itu muncul yang keenam, yaitu tindak lanjut atau follow up. Kalau memang sudah berhasil baik, bisa kita pertahankan. Tapi kok ternyata dievaluasi belum baik, tindak lanjut kita berarti kita bisa mengulang langkah tersebut atau dengan alternatif Pas. Iya. Terus di sini kan tadi menggunakan hal yang dianggap efektif. Iya. Nah, dalam hal ini mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema itu seperti apa? Iya. Dari langkah itu yang efektif saya melihatnya itu satu diidentifikasi. Ketika kita identifikasinya bagus, insya Allah untuk pengambilan keputusan itu bagus karena diidentifikasi termasuk data-data masuk di situ. Harus didukung dengan data. Yang kedua adalah di pengumpulan faktanya. Jadi tadi identifikasi didukung dengan fakta data. Semakin data fakta lengkap juga dalam mengambil keputusan semakin efektif. Kemudian yang terakhir yang efektif adalah di opsinya. Nah, opsi 1, 2, 3 sampai ke tidak hanya 2 tapi sampai ke 5 atau dalam bahasa psikologi adalah metakognitif. Jadi kita bisa mengambil
keputusan out of the box yang mungkin sulit diperkirakan oleh orang. Nah itu kalau sudah sampai ke sana itu sangat efektif, biasanya sangat bagus. Nah, tadi itu berkaitan dengan ini hal-hal yang apa saja yang selama ini merupakan tantangan panjenengan? Ya. Untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemain itu berat, karena kita dipertentangkan ya ada beberapa berbeda, ada dua hal yang berbeda, tapi kita harus mengambil salah satu. Kalau dalam psikologinya adalah ada growth, avoidance. Nah di sini saya menggunakan 4 paradigma kebenaran. Yang pertama, kita di pertentangan antara individu dengan masyarakat atau person dan community. Nah, itu menguasai hajat orang banyak atau pribadi. Nah itu kita di pertentangan itu. Yang kedua adalah di pertentangan dengan rasa keadilan dan rasa kasihan. Secara hukum, secara normatif kita harus mengambil itu, tapi di sisi lain kadang-kadang kita kasihan dengan orang tersebut. Nah itu dikatakan. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran dengan kesetiaan. Contoh, saya punya Pak Budiman. Pak Budiman itu sangat setia dengan saya, tapi Pak Budiman melakukan kesalahan. Saya harus berbuat bagaimana? Nah, kemudian yang terakhir adalah saya melihat keputusan ini butuh untuk saat selesai apa harus saya lihat jangka panjang. Jadi kalau hanya sesaat oke, mungkin saat itu selesai, tapi ketika harus berpikir jangka panjang itu harus dipertimbangkan. Itu ada ulang. Itu yang kadang-kadang kita diterang oleh para guru. Nah terus tadi harus berpikir jangka panjang dan seterusnya. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah tersebut? Ada waktu, ada tata kala waktu panjenengan untuk yang tadinya belum terselesaikan untuk diselesaikan kapan dan seterusnya? Yes. Secara umum dulu bahwa setiap menyelesaikan masalah saya tidak melihat atau tidak punya jadwal khusus, tapi saya melihat adalah prioritas masalahnya. Bisa jadi karena itu prioritas yang urgent yang harus diselesaikan, maka saat itu harus saya selesaikan. Tapi pada saat tertentu masalah ini bisa ditunda, maka saya akan mengagendakan kapan akan diselesaikan. Jadi ada skala prioritas masalah tersebut. Iya, harus kita pakai skala prioritas dulu. Kemudian masalah waktu dan tempat itu juga saya tidak membatasi. Kalau tadi yang urgent, yang harus saat itu ya dimanapun, misal ada kebakaran, itu harus diselesaikan di situ, tidak perlu mencari tempat. Tapi pada saat keputusan-keputusan yang mungkin bisa dipending, saya harus duduk bersama. Tadi misal menyangkut sering tidak hadir ke sekolah dan sebagainya, itu kan pertentangan kebenaran dan rasa kasihan. Punya anak kecil dan sebagainya, tetap saya duduk. Tidak ada pertimbangan khusus. Iya. Nah terus gini, adakah seorang faktor-faktor yang mempermudah atau membantu panjenengan selaku dalam mengambil keputusan? Ya. Dalam sebuah organisasi itu ada penggerak motornya. Nah motor ini ada yang mungkin pakai single fighter, ada yang super team. Nah di sini saya yang dijadikan adalah super team. Saya bukan Superman, tapi saya lebih mengandalkan ke super teamnya. Itu yang bisa memudahkan saya. Kemudian yang kedua adalah didukung dengan data-data fakta. Itu juga akan semakin mudah kami dalam mengambil sebuah keputusan dan sangat mendukung keputusan yang akan diambil. Ketika datanya jelas, maka saya ngambilnya juga jelas. Tapi kalau datanya tidak ada, kita juga terjadi ngambang. Kemudian yang berikutnya adalah integritas. Itu juga sangat dipentingkan. Integritas saya terutama pribadi. Ketika saya sudah mencela-mencela juga dalam mengambil sebuah keputusan juga nanti mentak. Tapi bila punya integritas insya Allah akan semakin pertimbangan itu ya Pak ya. Iya. Terus dari semua hal tersebut yang telah panjenengan sampaikan tentang pembelajaran yang dapat panjenengan petik dari semua ini, pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini menurut panjenengan sendiri seperti apa? Ya. Dari pengambilan keputusan yang dilema etika menunjukkan moral itu dari yang baik yang saya ambil, satu harus berpijak pada kebenaran. Itu poin penting yang pertama.
Kemudian yang berikutnya adalah rasa keadilan. Kemudian yang terakhir adalah bermanfaat bagi orang banyak. Itu poin penting dari diametika maupun rujukan moral. Kalau sudah dilandasi itu, insya Allah walaupun tadi ada sedikit yang tersakiti, sepanjang kita satu-satu benar, kemudian adil dan bermaslahat bagi orang banyak, insya Allah keputusannya semakin diyakini oleh mereka semua. Oke, terima kasih Pak Imam. Tadi dari beberapa pertanyaan, beberapa statement dari panjenengan sudah disampaikan, dan dalam hal ini di SMPN Negeri 4 Tunggal khususnya panjenengan bisa menjadi seorang pemimpin yang intinya baik dan berintegritas, karena tadi disampaikan panjenengan integritas itu penting ya, dalam pengambilan keputusan. Tanpa dengan integritas nanti kan banyak orang yang tidak yakin dan tidak percaya. Saja Pak Imam, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan pada saya, khususnya saat bergembira angkatan depan dalam wawancara pengambilan keputusan di SMPN 3 SMPN 4 Tunggal. Tadi sudah disampaikan panjang lebar, intinya sangat memuaskan, sangat bagus berkaitan dengan statement yang tadi. Terima kasih Pak Imam. Ya, sebagai closing saya mengucapkan selamat sekali lagi. Mudah-mudahan di tahapan-tahapan berikutnya bisa terlampaui dengan baik, dan mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Dan harapan yang diceritakan nanti di endingnya mudah-mudahan bisa untuk menapaki jenjang yang